Ibu mertua menghinaku gagal PNS dan menganggur di hadapan suami dan suami malah diam saja. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma semur daging yang kaya rempah seharusnya mampu membangkitkan selera. Tetapi di meja makan malam itu, kelezatan apapun terasa hambar, seolah mati di ujung lidah. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya musik pengiring. Sebuah melodi canggung yang gagal menutupi keheningan yang menyesakan. Nania menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa minat. Ia sudah hafal suasana ini. Makan malam di rumah mertuanya selalu terasa seperti sidang pengadilan, di mana ia adalah terdakwa abadi yang kesalahannya tak pernah terdefinisi dengan jelas, namun selalu terasa nyata. Di seberang meja, Ibu Ratih, ibu mertuanya, meletakkan sendoknya dengan gerakan teatrikal. Bibirnya yang dipoles lipstik merah marun mengukir senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Nania, bagaimana harimu? Pasti santai. Ya, di rumah saja. Sapanya? Pertanyaan itu, seperti biasa, bukan pertanyaan sungguhan. Itu adalah sebuah pancingan, sebuah umpan yang dilempar ke air keruh, menunggu reaksi. Nania mengangkat wajahnya, memaksakan seulas senyum. Baik. Bu, saya bersih-bersih rumah dan masak sedikit. Oh, begitu, jawab Ibu Ratih. Nadanya terdengar ringan namun penuh makna. Bagas ini, loh, kasihan Ibu lihat. Pagi-pagi sudah berangkat, pulang petang. Badannya pasti lelah sekali. Untung ada kamu di rumah yang bisa mengurusnya. Ya, walaupun hanya di rumah. Kata, hanya, ditekan begitu kuat. Seolah pekerjaan domestik adalah sebuah kegiatan tak berarti yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Nania merasakan pipinya mulai menghangat. Ia melirik suaminya, Bagas, yang duduk di sebelahnya. Pria itu hanya diam, fokus memotong sepotong kentang di piringnya, seolah percakapan antara ibu dan istrinya adalah siaran radio yang tidak menarik untuk didengar. Keheningan Bagas adalah belati yang lebih tajam dari sindiran ibunya. Kemarin ibu ketemu sama Tante Lastri di arisan. Ibu Ratih melanjutkan monolognya. Kini menatap lurus ke arah Nania. Dia cerita, menantunya yang dokter itu baru saja naik jabatan jadi kepala klinik. Hebat, ya. Masih muda, cantik, pintar cari uang. Suaminya pasti bangga sekali. Wanita itu memang harus begitu. Bisa diandalkan. Jadi penopang suami, bukan jadi. Ibu Ratih sengaja menggantungkan kalimatnya, membiarkan ujungnya yang beracun menyengat udara. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, memberikan jeda dramatis sebelum melontarkan pukulan pamungkasnya. Lihat si Bagas, kerja keras banting tulang, istrinya di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Seketika, dunia Nania seakan berhenti berputar. Hinaan itu begitu telanjang, begitu tanpa tedeng aling-aling. Selama bertahun-tahun ia menelan sindiran, menahan cibiran, dan memaklumi perbandingan yang menyakitkan. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar. Demi Bagas, demi janji pernikahan mereka. Tapi malam ini, kesabarannya telah sampai di titik terendah. Napasnya tercekat di tenggorokan. Bukan lagi rasa panas yang menjalar di pipinya, melainkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pandangannya nanar, mencari sepasang mata yang seharusnya menjadi sumber kekuatannya. Ia menatap Bagas. Tatapannya bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah permohonan bisu yang menjerit. Tolong, Mas, katakan sesuatu. Bela aku, bela pernikahan kita. Namun, yang ia dapatkan hanyalah punggung seorang pengecut. Bagas berdeham, menggeser posisi duduknya dengan gelisah. Ia melirik ibunya sekilas, lalu kembali menunduk ke piringnya. Sudah, Ma, kita lagi makan, gumamnya pelan, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Suara itu tidak mengandung pembelaan, hanya sebuah upaya lemah untuk meredakan situasi agar ia bisa kembali menikmati makanannya dengan tenang. Dan disitulah, hati Nania hancur berkeping-keping. Bukan karena hinaan mertuanya, tetapi karena kebisuan suaminya. Kebisuan itu adalah pengkhianatan terbesar. Di hadapan ibunya, Nania seolah tak berharga,
tak pantas untuk dibela. Sesuatu dalam dirinya patah. Kekuatan yang selama ini ia kumpulkan untuk bertahan, runtuh seketika. Tapi dari reruntuhan itu, muncul sesuatu yang lain. Bukan lagi kepasrahan, melainkan sebuah ketegasan dingin yang membekukan. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, Nania meletakkan sendok dan garpunya di sisi piring. Ia meraih tas tangannya yang tergeletak di kursi kosong di sebelahnya. Semua mata tertuju padanya. Ibu Ratih menatapnya dengan alis terangkat. Mungkin mengira ia akan lari ke kamar sambil menangis seperti biasanya. Bagas akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Nania dengan ekspresi bingung. Nania membuka tasnya. Tangannya yang sedikit gemetar meraih dompet kecil di dalamnya. Ia membukanya, dan dengan jari-jarinya yang terasa kaku, ia menarik keluar 5 lembar uang kertas berwarna biru. 500.000 rupiah. Uang bulanan yang diberikan Bagas setiap awal bulan. Uang yang selalu diungkit-ungkit mertuanya sebagai bukti kemurahan hati putranya yang menanggung hidup seorang istri pengangguran. Ia menggenggam uang itu sejenak, merasakan tekstur kertasnya yang tipis. Uang ini adalah simbol dari harga dirinya yang diinjak-injak. Simbol dari posisinya yang dianggap rendah di keluarga ini. Kemudian, dengan satu gerakan tegas, ia meletakkan kelima lembar uang itu di tengah meja, tepat di sebelah mangkuk sayur. Bunyi uang yang diletakkan dengan keras di atas meja kayu itu memecah keheningan. Terdengar seperti letusan pistol di ruangan yang senyap. Ibu Ratih dan Bagas tersentak kaget. Nania menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ketakutan atau rasa segan di matanya. Hanya ada kekosongan yang dingin. "Ini, Bu," ucapnya. Suaranya terdengar datar namun tajam. "Uang dari anak ibu. Mungkin lebih berguna untuk ibu." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia bangkit dari kursinya. Punggungnya lurus, dagunya terangkat. Ia tidak melirik Bagas. Ia tidak perlu melihat wajah suaminya untuk tahu ekspresi apa yang ada di sana. Baginya, Bagas sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Tanpa sepatah kata pun lagi, Nania berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan meja makan yang penuh dengan makanan lezat yang tak tersentuh, meninggalkan keheningan yang kini terasa 1000 kali lebih berat, dan meninggalkan 5 lembar uang 100 ribuan yang tergeletak di atas meja, menjadi saksi bisu dari sebuah pemberontakan yang telah lama tertunda. Pintu kamar tertutup dengan bunyi klik yang pelan, namun di telinga Nania, suara itu terdengar seperti gerbang penjara yang baru saja ditutup. Ia bersandar pada permukaan kayu yang dingin itu, membiarkan punggungnya menopang seluruh beban tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu berat. Dadanya sesak, tetapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakitnya terlalu dalam, terlalu membeku untuk bisa dicairkan menjadi tangisan. Di luar, keheningan menyelimuti rumah. Tidak ada suara langkah kaki yang menyusul. Tidak ada ketukan di pintu, tidak ada panggilan namanya. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan dari Bagas. Nania berjalan gontai menuju jendela, menyingkap sedikit tirainya. Langit malam bertabur bintang, sama seperti malam 5 tahun yang lalu saat Bagas melamarnya di puncak bukit. Angin sepau-sepau yang menerpa wajahnya membawa serta aroma kenangan. Sebuah parfum manis yang kini terasa seperti racun. "Kamu pasti bisa, sayang." Suara Bagas dari masa lalu bergema begitu jelas di benaknya. Waktu itu mereka duduk di sebuah kafe kecil sepulang Nania dari bimbingan belajar intensif untuk tes PNS. Mata Bagas berbinar penuh keyakinan. Tangannya menggenggam erat jemari Nania di atas meja. "Otakmu itu encer. Semangatmu kuat. Jangan pernah dengarkan orang lain yang meremehkan. Aku akan selalu di belakangmu, mendorongmu sampai garis finish. Kita buktikan kalau kita bisa." Saat itu, kata-kata Bagas adalah mantra saktinya. Nania jatuh cinta bukan hanya pada sosoknya yang tampan dan ramah, tetapi pada semangatnya yang menular dan dukungannya yang tanpa syarat. Bagas adalah supporter nomor satunya. Ia yang membelikan buku-buku latihan soal, ia yang rela begadang menemaninya belajar sambil membuatkan teh jahe hangat, dan ia yang selalu berkata, "Nanti kalau kamu sudah jadi abdi negara, kita bangun rumah kecil kita sendiri. Jauh dari siapapun."
Hanya ada aku, kamu, dan anak-anak kita. Janji-janji itu terasa begitu nyata. Seperti cetak biru masa depan yang sudah pasti akan terwujud. Ibu Ratih, sejak awal, memang tidak pernah menunjukkan sambutan hangat. Latar belakang keluarga Nania yang seorang pensiunan guru SD dianggapnya tidak sepadan dengan keluarganya yang memiliki beberapa toko kelontong. Namun, Nania mengabaikannya. Ia punya Bagas. Selama Bagas ada di sisinya, tembok setinggi apapun yang dibangun Ibu Ratih pasti bisa mereka lompati bersama. Perlahan, ilusi itu mulai retak setelah mereka menikah. Keputusan untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan yang hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari rumah mertuanya adalah kesalahan pertama. Ide itu datang dari Ibu Ratih, tentu saja, dengan dalih, biar ada yang lihatin kalau Bagas belum pulang kerja, atau biar dekat kalau perlu apa-apa. Bagas menyetujuinya tanpa banyak diskusi. Biar kamu nggak sendirian, sayang, katanya waktu itu. Nania, yang masih dibutakan oleh cinta, mengira itu adalah bentuk perhatian. Ia tidak sadar bahwa itu adalah langkah pertama mertuanya untuk memasang rantai tak kasat mata di leher mereka. Awalnya adalah intervensi-intervensi kecil. Ibu Ratih akan datang tanpa pemberitahuan, mengomentari cara Nania memasak yang terlalu banyak micin, atau mengkritik pilihan warna gorden yang terlalu gelap dan bikin rezeki seret. Setiap kali Nania mengeluh, Bagas hanya tersenyum dan berkata, "Namanya juga orang tua, sayang. Didengarkan saja, nggak usah dimasukkan ke hati." Lalu, sindiran itu mulai menyasar langsung pada mimpi Nania. Menjelang tes PNS yang kedua kalinya setelah pernikahan, Ibu Ratih semakin gencar. Buat apa sih? Capek-capek belajar? Ujung-ujungnya juga di dapur. Kodrat wanita itu mengurus suami, bukan jadi saingan suami. Katanya suatu sore saat Nania sedang tekun membaca di ruang tamu. Nania menatap Bagas, mencari pembelaan. Tapi yang keluar dari mulut suaminya adalah, "Mama cuma khawatir kamu kecapean, sayang. Sudah, istirahat dulu." Dukungan tanpa syarat itu telah berubah menjadi permintaan untuk mengalah. Janji, aku di belakangmu, perlahan berganti menjadi, "Kamu sabar saja, ya." Puncaknya adalah hari pengumuman itu. Saat Nania melihat namanya tidak tercantum di daftar yang lulus, dunianya runtuh. Ia menangis seharian di kamar. Bagas memeluknya, menenangkannya, tetapi pelukan itu terasa berbeda. Ada jarak, ada kelegaan yang aneh di sana. Malamnya, saat mereka makan di rumah mertuanya, Ibu Ratih berkata dengan nada penuh kemenangan, "Sudah Ibu bilang, jadi PNS itu susah. Nggak usah dicoba lagi. Fokus saja jadi istri yang baik. Bagas kan mampu menafkahi kamu." Sejak saat itu, kegagalan Nania menjadi amunisi utama Ibu Ratih. Setiap ada kesempatan, status, gagal PNS, dan pengangguran, itu selalu diungkit. Dan Bagas? Pria yang pernah berjanji akan mendorongnya hingga garis finish itu kini justru menjadi penonton pasif. Ia seolah membangun tembok di antara mereka, membiarkan Nania menghadapi serangan ibunya sendirian. Mungkin ia lelah, atau mungkin ia memang tidak pernah benar-benar sekuat yang Nania kira. Ia lebih memilih kedamaian sesaat dengan menuruti ibunya daripada memperjuangkan ketenangan batin istrinya. Nania menarik napas panjang, membiarkan udara malam yang dingin memenuhi paru-parunya. Kenangan manis itu kini terasa seperti duri. Pria yang ia nikahi, pria yang menjanjikannya sebuah istana yang dibangun berdua, telah hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan pria itu, sosok lemah yang bersembunyi di balik punggung ibunya, membiarkan istrinya menjadi samsak hidup demi menghindari konfrontasi. Ia kembali menatap kamarnya. Kamar yang menjadi saksi bisu perjuangannya, bukan hanya untuk tes PNS, tetapi juga untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Bagas maupun mertuanya. Rasa sakit di dadanya mulai berganti menjadi sesuatu yang lain. Sebuah bara api kecil yang mulai menyala di tengah runtuhan hatinya. Bara api bernama harga diri. Ia sudah terlalu lama bersabar. Terlalu lama mengalah. Dan malam ini, hinaan di meja makan dan kebisuan suaminya telah menyiram bensin ke bara api itu. Cukup.
Bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Sudah cukup. Janji manis Bagas mungkin telah terlupakan oleh pemiliknya. Tetapi Nania akan selalu mengingatnya. Bukan untuk diratapi, tetapi sebagai pengingat pahit tentang seberapa jauh ia telah tersesat. Dan seberapa kuat ia harus berjuang untuk menemukan jalan pulangnya sendiri. Kembali di dalam benteng sunyinya, kamar tidurnya, Nania tidak menangis. Amarah dan kekecewaan yang tadi membakar kini telah mendingin, meninggalkan sisa abu berupa ketenangan yang ganjil. Ia tidak meraih ponselnya untuk mengeluh pada sahabatnya, tidak juga membanting barang untuk meluapkan emosi. Sebaliknya, ia berjalan ke meja rias, duduk, dan menyalakan laptopnya yang tergeletak di sana. Layar itu menyala, memancarkan cahaya kebiruan ke wajahnya yang pucat, dan dalam sekejap, Nania seolah memasuki dunia lain. Dunia di mana ia bukan seorang istri yang diremehkan, bukan menantu yang dianggap gagal, dan bukan seorang pengangguran. Di dunia ini, ia adalah penguasa. Semua ini dimulai 6 bulan yang lalu, dari titik terendahnya. Setelah pengumuman kegagalan tes PNS untuk kedua kalinya, Nania terpuruk dalam lubang keputusasaan yang gelap. Hari-harinya diisi dengan tatapan kosong dan pertanyaan menyakitkan tentang nilai dirinya. Setiap sindiran Ibu Ratih terasa seperti taburan garam di atas luka yang menganga. Setiap kali Bagas memintanya bersabar, rasanya seperti didorong lebih dalam ke jurang itu. Ia merasa tak berguna, menjadi beban, persis seperti yang selalu dikatakan mertuanya. Hingga suatu malam, saat sedang melamun di depan laptop, iseng membuka-buka situs mode dari desainer independen di Korea dan Jepang, sebuah percikan ide muncul. Nania selalu memiliki selera mode yang bagus, sebuah bakat alami yang sering dipuji teman-temannya. Ia tahu barang mana yang berkualitas, potongan mana yang akan menjadi tren, dan bagaimana memadupadankannya. Bagaimana jika ia mengubah hasrat ini menjadi sesuatu yang menghasilkan? Gagasan itu terasa mustahil pada awalnya. Dari mana modalnya? Siapa yang akan membeli? Namun, keputusasaan bisa menjadi bahan bakar yang luar biasa. Dengan sisa tabungan pribadinya dari sebelum menikah, sejumlah uang yang ia simpan rapat-rapat sebagai dana darurat, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia tidak akan memberitahu siapapun. Ini akan menjadi rahasianya, proyek pribadinya. Jika gagal, ia tidak perlu menanggung malu dari cemoohan mertuanya. Jika berhasil, ia akan memiliki sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Maka, lahirlah The Curated Closet. Bukan sekadar butik online biasa. Nania memposisikan dirinya sebagai personal shopper. Klien bisa berkonsultasi dengannya, menjelaskan gaya yang mereka inginkan dan untuk acara apa. Lalu Nania akan mencarikan barang-barang impor edisi terbatas yang tidak akan ditemukan di mal-mal besar di Indonesia. Ia membangun akun Instagram dengan estetika yang bersih dan mewah, mengunggah foto-foto produk yang ia kurasi dengan sangat hati-hati, lengkap dengan deskripsi mendetail tentang bahan dan filosofi desainnya. Pintu kamar yang terkunci menjadi kantornya. Waktu setelah Bagas tertidur lelap adalah jam kerjanya. Dari tengah malam hingga menjelang subuh, Nania akan berubah menjadi pengusaha wanita yang tangguh. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard, membalas puluhan pesan dari pelanggan, bernegosiasi dengan pemasok di Seoul yang waktunya 2 jam lebih cepat, dan menyusun strategi pemasaran. Ia belajar tentang bea cukai, logistik pengiriman internasional, dan manajemen keuangan dari artikel-artikel di internet. Kamarnya yang sempit menjadi pusat kendali sebuah operasi bisnis global mini. Siang hari, saat Bagas bekerja dan mertuanya mengira ia hanya tidur-tiduran, Nania sebenarnya sedang melakukan pekerjaan yang paling krusial, membungkus pesanan. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Setiap item dibungkus kertas tisu wangi, dimasukkan ke dalam kotak elegan, dan diselipkan kartu ucapan terima kasih yang ditulis tangan. Ia harus melakukannya dengan cepat dan senyap. Paket-paket itu kemudian ia titipkan pada kurir langganannya di sebuah titik penjemputan yang agak jauh dari rumah, agar tidak ada tetangga atau mertuanya yang curiga. Bulan pertama adalah yang tersulit. Keuntungan hanya cukup untuk menutupi biaya operasional. Namun, Nania tidak menyerah.
Kualitas layanan dan kurasi produknya yang unik mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan sosialita dan para pencinta mode. Pelanggan pertamanya yang puas merekomendasikannya ke teman-temannya. Lingkaran itu terus membesar. Malam ini, setelah insiden di meja makan, Nania membuka dashboard penjualannya. Matanya memindai angka-angka yang tertera di layar. Lalu, sebuah notifikasi email masuk. Subjeknya, konfirmasi pesanan, Ibu Melinda Suryo. Jantung Nania berdebar kencang. Ibu Melinda adalah seorang sosialita ternama, klien yang sudah lama ia incar. Ia membuka email itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terlampir daftar pesanan untuk liburan kliennya ke Eropa, 2 gaun sutra, 1 set blazer wol, dan beberapa aksesori. Nania segera membuka kalkulator. Ia menghitung harga beli, biaya pengiriman ekspres, pajak, dan marin keuntungannya. Setelah selesai, ia menatap angka akhir yang tertera di layar. Total keuntungan bersih dari satu transaksi ini saja adalah Rp1.200.000. Itu, Rp200.000 dalam satu malam. Dari satu klien. Nania bersandar di kursinya. Napasnya terengah seolah baru saja berlari maraton. Angka itu menari-nari di depan matanya. Angka yang lebih dari 2 kali lipat uang bulanan yang baru saja ia lemparkan ke meja makan. Uang yang dianggap suaminya cukup untuk jajan istrinya sebulan. Uang yang menjadi dasar bagi mertuanya untuk menghinanya sebagai beban. Sebuah tawa kecil, getir, dan penuh ironi lolos dari bibirnya. Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Di balik pintu kamar yang terkunci ini, di balik citra istri pengangguran yang mereka sematkan padanya, Nania sedang membangun kerajaannya sendiri, sedikit demi sedikit, dalam sunyi. Kemenangan ini terasa manis, namun juga sepi. Tidak ada yang bisa ia ajak berbagi kebahagiaan. Tapi mungkin, untuk saat ini, itu tidak masalah. Karena malam ini, Nania sadar, validasi yang ia butuhkan tidak datang dari tepuk tangan mereka, melainkan dari angka-angka yang bersinar terang di layar laptopnya. Itu adalah bukti nyata dari nilai dirinya. Keheningan di dalam kamar pecah oleh suara kenop pintu yang diputar kasar, diikuti oleh bantingan pintu yang membuat bingkai foto di dinding bergetar. Bagas masuk. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tidak menatap Nania, melainkan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti seekor harimau yang terperangkap dalam kandang. Nania tetap duduk di kursinya, punggungnya lurus, tangannya terlipat tenang di atas meja laptop yang sudah tertutup. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Kamu ini sebenarnya kenapa, Nia? Bagas akhirnya berhenti dan menatapnya. Suaranya serak dan tertahan. Bisa-bisanya kamu bikin drama seperti itu di depan Mama? Melempar uang yang aku kasih? Kamu mau mempermalukan aku? Nania balas menatapnya. Tatapannya dingin dan stabil. Tidak ada lagi jejak istri penurut yang akan gemetar ketakutan melihat suaminya marah. Aku yang mempermalukanmu? Atau diamu yang mempermalukan pernikahan kita, Mas? Pertanyaan balik yang tajam itu membuat Bagas tertegun sejenak. Ia tampak tidak siap dengan perlawanan. Apa maksudmu? Aku diam untuk menjaga suasana. Kalau aku ikut-ikutan, masalahnya bisa makin besar. Menjaga suasana atau menjaga perasaan mamamu? Tukas Nania cepat. Selama ini aku selalu diam, Mas. Aku menelan setiap sindiran, setiap perbandingan, setiap kata yang merendahkan aku. Aku melakukannya karena aku pikir kamu ada di pihakku. Karena aku pikir kita adalah tim. Tapi malam ini aku sadar. Aku sendirian. Kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Dan kamu hanya duduk diam memotong kentang seolah tidak terjadi apa-apa. Amarah Bagas kembali tersulut. Itu cuma omongan orang tua. Nia, kamu tahu sendiri Mama seperti apa. Kenapa harus dimasukkan ke hati? Kenapa harus dibesar-besarkan dengan cara membuang uang seperti itu? Kamu pikir gampang cari uang? Ah, uang itu lagi. Senjata andalan Bagas dan ibunya. Simbol kekuasaan mereka atas dirinya. Nania tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali.
Justru karena aku tahu cari uang itu tidak gampang. Aku tidak mau harga diriku dibeli dengan 500.000 rupiah sebulan, Mas. Uang itu kamu berikan sebagai nafkah, sebagai tanggung jawabmu. Bukan sebagai bayaran agar aku rela dihina dan dianggap tidak berharga. Bagas mengusap wajahnya dengan frustrasi. Logika Nania yang baru dan tajam ini membuatnya kewalahan. Ia terbiasa dengan Nania yang akan menangis dan akhirnya mengalah. Ia tidak terbiasa dengan Nania yang balas berargumen dengan kepala dingin. Oke, aku salah. Aku minta maaf karena aku diam saja tadi. Katanya dengan nada terpaksa. Jelas sekali tidak tulus. Tapi tindakanmu tadi itu keterlaluan. Kamu tidak menghargai aku sebagai suami. Dan yang lebih parah, kamu tidak menghargai Mama sebagai orang tua. Mama syok melihat kelakuanmu. Mama syok. Nania tertawa kecil. Suara tawanya terdengar asing di telinganya sendiri. Aku yang bertahun-tahun menahan sakit hati. Kamu tidak pernah peduli. Tapi Mama syok dalam 5 menit. Kamu langsung panik. Prioritasmu jelas sekali, Mas. Setiap kalimat Nania adalah sebuah tamparan. Bagas merasa terpojok. Ketika seorang pria merasa terpojok, ia akan mengeluarkan senjata terakhirnya, ultimatum. Aku tidak mau berdebat lagi, katanya dengan nada final. Besok pagi, kamu temui Mama. Minta maaf baik-baik atas sikapmu tadi malam. Setelah itu, kita lupakan masalah ini. Nania menatapnya lama. Inilah puncaknya. Inilah titik di mana ia harus memilih antara kembali menjadi Nania yang lama atau melangkah maju sebagai Nania yang baru. Di masa lalu, permintaan ini akan ia turuti sambil menangis, demi kedamaian rumah tangga. Tapi malam ini, kedamaian semu itu terasa seperti racun yang mematikan. Tidak, jawabnya singkat, padat, dan tanpa keraguan. Satu kata itu menggantung di udara, membelah ruangan menjadi 2 kubu yang berseberangan. Wajah Bagas berubah dari marah menjadi tidak percaya. Ia pasti salah dengar. Apa kamu bilang? Aku bilang tidak. Ulang Nania. Suaranya lebih mantap. Aku tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahanku. Aku tidak akan minta maaf karena telah membela harga diriku sendiri. Kalau ada yang harus minta maaf, itu adalah Mama yang sudah menghinaku, dan kamu yang sudah membiarkannya. Bagas menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya menatap Nania seolah melihat orang asing. Wanita di hadapannya ini bukan Nania yang ia kenal. Nania yang ia kenal lembut, penurut, dan selalu bisa ia kendalikan dengan sedikit bujukan atau permintaan maaf setengah hati. Wanita ini berbeda. Ada kekuatan baru di matanya. Kekuatan yang tidak ia kenali sumbernya. Kamu sudah berani melawan aku sekarang? Kamu jadi sombong karena merasa aku tidak bisa hidup tanpamu. Desisnya, mencoba mencari celah untuk menyakiti Nania. Namun, Nania tidak terluka. Ia hanya merasa kasihan. Aku tidak melawanmu, Mas. Aku hanya berhenti membiarkan diriku ditindas. Dan ini bukan tentang sombong. Ini tentang menghargai diri sendiri. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan untukku sejak dulu. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Tembok di antara mereka sudah terlalu tinggi untuk didaki. Bagas menatap Nania sekali lagi dengan tatapan penuh kekecewaan dan amarah yang tak terselesaikan. Lalu berbalik dan keluar dari kamar. Kali ini, ia tidak membanting pintu, melainkan menutupnya dengan pelan. Suara klik pelan itu terasa lebih final, lebih menakutkan daripada bantingan tadi. Itu adalah suara perpisahan dari sebuah babak dalam hidup mereka. Nania ditinggal sendirian dalam keheningan. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan lega. Ia baru saja membakar jembatan. Jembatan menuju kehidupan lamanya yang penuh kepasrahan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di seberang, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut untuk melangkah sendirian. Pagi datang tanpa sapa. Udara di dalam rumah terasa berat dan dingin, seolah pendingin ruangan semalam suntuk telah membekukan semua kehangatan yang pernah ada. Nania bangun lebih dulu. Ia bergerak dalam sunyi. Setiap langkahnya di atas lantai keramik terasa menggema di tengah keheningan yang pekat.
Tidak ada lagi kebiasaan membuatkan Bagas kopi atau menyiapkan sarapan. Hari ini, ia hanya membuat segelas teh hangat untuk dirinya sendiri, lalu duduk di meja makan sendirian, menatap kosong ke dinding. Bagas keluar dari kamar setengah jam kemudian. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, namun wajahnya kusut dan matanya sedikit bengkak. Ia melirik Nania sekilas, tatapannya dingin, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Ia melewati Nania tanpa sepatah kata pun. Nania juga tidak berusaha membuka suara. Tembok yang semalam dibangun di antara mereka kini terasa kokoh dan tinggi di bawah cahaya matahari pagi. Bagas mengambil kunci motornya, mengenakan sepatunya, dan pergi begitu saja. Suara motornya yang menjauh adalah satu-satunya percakapan mereka pagi itu. Begitu sendirian, Nania menghela napas panjang. Beban di dadanya sedikit terangkat. Keheningan yang ditinggalkan Bagas terasa berbeda. Ini adalah keheningan yang membebaskan. Ia tidak lagi harus berjinjit, tidak lagi harus menimbang-nimbang kata. Rumah ini, untuk beberapa jam ke depan, adalah miliknya sepenuhnya. Nania segera masuk ke kantornya. Ia menyalakan laptop, dan dunia kelabu di rumah kontrakannya langsung sirna, digantikan oleh dunia bisnisnya yang penuh warna dan peluang. Prioritas utamanya hari ini adalah pesanan Ibu Melinda Suryo. Ia harus bergerak cepat. Dengan cekatan, ia mengirim pesan kepada pemasoknya di Seoul, mengonfirmasi ketersediaan setiap item, dan menegosiasikan diskon tipis untuk pembelian dalam jumlah besar. Pemasoknya, seorang wanita muda bernama Park Soyeon, sudah menjadi mitra bisnis yang solid. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang praktis, diselingi beberapa kata Korea yang dipelajari Nania dari drama. Semua tersedia, Naniasi. Balas Soyeon beberapa menit kemudian. Akan saya siapkan untuk pengiriman ekspres besok pagi. Hati Nania berbunga. Semuanya berjalan lancar. Ia segera mengatur pembayaran melalui platform internasional, memotong keuntungan yang sudah ia hitung semalam, dan mentransfer sisanya. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menyusun email konfirmasi yang profesional untuk Ibu Melinda, lengkap dengan nomor pelacakan yang akan segera ia dapatkan. Ia bekerja dengan fokus dan presisi, sebuah antitesis dari Citra, istri pengangguran yang tak berguna, yang dilekatkan padanya. Di sini, ia adalah seorang CEO, direktur keuangan, dan manajer operasional, semuanya menjadi satu. Sekitar pukul 11 siang, saat Nania sedang sibuk membalas pertanyaan dari beberapa calon pelanggan baru di Instagram, suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabar membuatnya terlonjak kaget. Jantungnya langsung berdebar. Itu bukan ketukan kurir langganannya. Itu adalah ketukan yang ia kenal betul. Ketukan Ibu Ratih. Nania menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Aku bisa menghadapi ini. Ia berjalan ke depan dan membuka pintu. Benar saja, mertuanya berdiri di sana dengan wajah masam, kedua tangan berkacak pinggang. Mama kira kamu tidak ada di rumah. Diketuk berkali-kali baru dibuka. Sembur Ibu Ratih tanpa basa-basi, langsung menerobos masuk. Matanya langsung memindai seisi rumah, seolah mencari-cari kesalahan. Maaf, Ma. Tadi Nania di belakang. Jawab Nania dengan nada datar namun tetap sopan. Ibu Ratih duduk di sofa, menatap Nania dengan tajam. Kamu tidak ke rumah Mama pagi ini. Kamu tidak merasa punya salah sama orang tua. Nania sudah siap dengan pertanyaan ini. Ia tidak akan terpancing. Nania tidak merasa bersalah, Ma. Karena Nania tidak salah. Mata Ibu Ratih membelalak. Berani kamu menjawab begitu? Setelah kamu mempermalukan suamimu dan aku di meja makan. Kamu bilang tidak salah? Bagas cerita semuanya tadi pagi. Kamu sudah berani melawan suami sekarang. Aku tidak melawan suami, Ma. Aku hanya tidak mau terus-menerus direndahkan, kata Nania tenang. Selama ini aku diam, tapi diamku dianggap sebagai persetujuan untuk terus disakiti. Semalam aku hanya membela diri. Amarah Ibu Ratih memuncak. Ia berdiri, menunjuk wajah Nania. Membela diri katamu? Kamu itu siapa? Cuma istri yang numpang hidup sama anakku. Gagal jadi PNS.
tidak punya pekerjaan, seharian di rumah cuma habiskan uang. Seharusnya kamu bersyukur Bagas masih mau menafkahimu. Bukannya malah kurang ajar. Hinaan itu, yang biasanya akan membuat Nania menangis, kini terasa tumpul. Karena Nania tahu kebenarannya. Ia tidak lagi melihat dirinya melalui mata mertuanya yang penuh kebencian. Ia melihat dirinya melalui layar laptopnya, melalui angka-angka di rekening bank rahasianya. Maaf, Ma. Kalau Mama datang ke sini hanya untuk kembali menghina Nania, lebih baik Mama pulang. Ucap Nania, suaranya tetap tenang namun tegas. Ibu Ratih terperangah. Ia tidak pernah, sekalipun, dibantah seperti ini oleh menantunya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Aku akan bilang ke Bagas biar dia tahu bagaimana harus mendidik istri. Dengan kata-kata itu, Ibu Ratih berbalik dan keluar dari rumah, membanting pintu lebih keras dari yang dilakukan Bagas semalam. Nania tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Dadanya bergemuruh, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Ia tidak berteriak, tidak membentak, tapi ia menang. Setelah suasana kembali tenang, Nania kembali ke kamarnya. Ia membuka laptopnya lagi, namun bukan untuk bekerja. Ia membuka situs web pencarian properti. Ia mengetikkan kata kunci, sewa apartemen studio, Jakarta Selatan. Ratusan pilihan muncul di layar. Ia memindai satu persatu, matanya terpaku pada sebuah unit kecil yang modern dan bersih, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Harganya terjangkau dengan penghasilannya sekarang. Sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Senyum yang tulus dan penuh harapan. Ia belum akan menyewanya sekarang, tapi melihat pilihan itu, mengetahui bahwa ia bisa pergi kapan saja ia mau, adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Fajar barunya tidak lagi bergantung pada maaf dari suaminya atau restu dari mertuanya. Fajar barunya ada di sini, di ujung jarinya, hanya dengan sekali klik. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya terasa begitu karena langit di luar sama kelabunya dengan suasana di dalam rumah. Nania menghabiskan sisa harinya dengan bekerja, menenggelamkan diri dalam riset tren mode musim gugur di Eropa dan menyusun konten untuk media sosial, The Curated Closet. Pekerjaan itu menjadi sauhnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras di tengah badai emosional yang menerpa rumah tangganya. Ia sengaja tidak memasak makan malam. Dulu, ia akan merasa bersalah, tapi kini, ia merasa itu adalah haknya. Ia tidak lagi ingin melayani pria yang tidak menghargainya. Suara motor Bagas terdengar di halaman sekitar pukul 8 malam. Jauh lebih larut dari biasanya. Nania, yang sedang duduk di sofa ruang tengah sambil membalas email di ponselnya, langsung menegakkan punggung. Ia bisa merasakan energi negatif yang dibawa suaminya bahkan sebelum pintu terbuka. Bagas masuk dengan wajah sekeras batu. Ia melepas sepatunya dengan kasar, melempar tas kerjanya ke kursi, dan langsung menghampiri Nania. Bau amarah dan mungkin sedikit alkohol, sesuatu yang sangat jarang disentuh Bagas, menguar darinya. Mama meneleponku tadi siang. Desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. Dia menangis. Kamu mengusirnya. Nia, kamu mengusir ibuku dari rumah ini. Nania meletakkan ponselnya di sampingnya, menghadap ke atas. Ia menatap Bagas dengan tenang. Aku tidak mengusirnya. Aku hanya memintanya pulang karena dia datang untuk menghinaku lagi. Aku tidak akan membiarkan rumah ini menjadi arena untuk menyakitiku. Rumah ini? Ini rumahku. Bentak Bagas. Suaranya meninggi. Uang sewa, listrik, air, semua aku yang bayar. Kamu hanya menumpang di sini. Jadi jangan bersikap seolah kamu punya hak. Kata-kata itu, setajam belati, menusuk Nania. Tapi luka itu tidak lagi sedalam dulu. Kalau begitu, mungkin sudah saatnya aku tidak lagi menumpang di rumahmu, Mas. Jawaban Nania yang di luar dugaan itu membuat Bagas terdiam. Ia mengharapkan permohonan maaf, tangisan, atau setidaknya pembelaan diri yang panik. Bukan sebuah pernyataan kemandirian yang tersirat. Ia kehilangan kata-kata, dan dalam keheningan yang canggung itu,
Layar ponsel Nania yang tergeletak di sofa tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi email muncul di layar kunci. PayPal. Anda telah menerima pembayaran sebesar Rp15.450.000 dari Melinda Suryo. Itu adalah pembayaran penuh untuk seluruh pesanan mewah Ibu Melinda. Mata Bagas, secara refleks, melirik ke sumber cahaya itu. Otaknya butuh beberapa detik untuk memproses informasi yang baru saja ia baca. Nama, Melinda Suryo, terdengar samar-samar familiar, mungkin seorang tokoh publik. Tapi yang membuatnya membeku adalah angkanya. 15 juta. Nania, menyadari arah pandang Bagas, bereaksi sepersekian detik lebih lambat. Ia segera meraih ponselnya dan membalikkan layarnya. Tapi sudah terlambat. Wajah Bagas berubah dari marah menjadi bingung. Kerutan dalam muncul di dahinya. Apa itu tadi? Tanyanya. Nada suaranya berubah. Amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh kebingungan yang pekat. Jantung Nania berdebar kencang. Ia mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Bukan apa-apa, jawabnya, berusaha terdengar sesantai mungkin. Email salah kirim. Salah kirim. Bagas menatapnya dengan curiga. Aku melihat angkanya. Nia. 15 juta. Dan nama. Melinda Suryo? Siapa itu? Sejak kapan kamu berurusan dengan uang sebanyak itu? Nania harus berpikir cepat. Otaknya berputar, mencari alasan yang masuk akal. Oh, itu uang arisan teman-teman lama. Aku kebetulan jadi bendaharanya bulan ini, dan Ibu Melinda itu salah satu anggota senior. Dia mentransfer iuran untuk beberapa bulan ke depan. Biasa, orang kaya. Alasan itu terdengar tipis, bahkan di telinga Nania sendiri. Arisan? 15 juta? Tapi itu adalah hal pertama yang terlintas di benaknya. Bagas tidak terlihat yakin. Matanya menyipit. Arisan? Arisan apa sampai belasan juta? Sejak kapan kamu ikut arisan seperti itu? Kamu kan tidak punya penghasilan. Justru karena itu aku ikut. Mas. Iseng-iseng berhadiah, kata Nania, mencoba tersenyum, meski rasanya kaku. Ini arisan barang, bukan uang tunai. Nanti dapatnya tas atau perhiasan. Lumayan kan? Bagas masih menatapnya, mencoba mencari kebohongan di mata istrinya. Ia tidak menemukan apapun selain ketenangan yang dibuat-buat. Ia tidak punya bukti untuk membantah, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Nania yang ia kenal adalah wanita yang akan panik jika melihat uang 1 juta rupiah, apalagi mengelola belasan juta. Istrinya yang pengangguran, ini menyimpan rahasia. Aku mau lihat ponselmu, pinta Bagas tiba-tiba, mengulurkan tangannya. Untuk apa? Tanya Nania, memeluk ponselnya lebih erat. Aku hanya ingin memastikan ceritamu benar. Disinilah Nania menarik garis batasnya. Privasi, Mas. Sama seperti aku tidak pernah memeriksa ponselmu, aku harap kamu juga begitu. Kamu harus percaya padaku. Penolakan Nania yang tegas semakin memperkuat kecurigaan Bagas. Ia tidak lagi marah karena ibunya, tapi karena misteri baru yang muncul di hadapannya. Ia merasa seperti orang bodoh, seolah ada permainan yang sedang berlangsung di belakangnya. Baik, katanya pelan, menarik kembali tangannya. Kalau kamu bilang begitu. Ia tidak lagi berdebat. Ia berbalik, mengambil handuk, dan berjalan menuju kamar mandi. Tapi Nania bisa melihat perubahan itu. Amarah yang meledak-ledak tadi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih terukur. Kecurigaan. Benih keraguan telah ditanam. Nania terduduk lemas di sofa setelah Bagas menghilang di balik pintu kamar mandi. Napasnya terengah-engah. Ia berhasil mengelak untuk saat ini, tapi ia tahu ini barulah permulaan. Rahasianya tidak lagi aman. Mulai malam ini, ia tidak hanya berjuang melawan hinaan dari luar, tapi juga melawan tatapan curiga dari orang yang tidur seranjang dengannya. Dan entah kenapa, pertarungan kedua ini terasa jauh lebih menakutkan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam perang dingin yang membekukan. Tidak ada lagi teriakan atau bantingan pintu.
Amarah Bagas yang meledak-ledak telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Keheningan yang penuh perhitungan. Ia bergerak di sekitar Nania dengan kesopanan yang dibuat-buat, menanyakan hal-hal sepele seperti, "Sudah makan?" Atau, "Mau titip apa?" Namun matanya tidak pernah benar-benar menatap Nania. Mata itu selalu mengamati, memindai, mencari celah dari benteng yang tiba-tiba dibangun istrinya. Nania merasakan tatapan itu seperti jarum-jarum es di punggungnya. Ia merasa seperti hidup di bawah mikroskop. Setiap kali ia memegang ponselnya terlalu lama, ia bisa merasakan Bagas melirik dari sudut matanya. Setiap kali ia menutup laptopnya dengan cepat saat Bagas masuk kamar, keheningan di antara mereka terasa semakin pekat. Permainan kucing dan tikus telah dimulai di dalam rumah mereka sendiri. Bagas, yang egonya terluka dan rasa penasarannya terusik, memulai operasinya sendiri. Ia bukan seorang detektif, tapi ia punya motivasi yang kuat. Ia ingin tahu rahasia apa yang membuat istrinya yang penurut itu tiba-tiba memiliki tulang punggung sekeras baja. Alasan, arisan, itu terus mengganggunya. Itu terasa seperti sebuah kebohongan yang terlalu mudah, terlalu tipis untuk menutupi uang sebesar 15 juta. Ia memulainya dengan cara-cara halus. Saat makan malam, yang kini mereka lewati dalam diam, ia akan bertanya, "Arisanmu kumpul di mana biasanya, Nia? Kapan giliranmu dapat?" Nania, yang sudah mengantisipasi ini, menjawab dengan tenang sambil menyendok nasi. "Belum tahu, Mas. Masih lama giliranku." Kumpulnya juga tidak tentu, kadang di kafe, kadang di rumah anggota. Ia sengaja membuat jawabannya mengambang, tidak memberikan detail yang bisa dipegang. Bagas tidak menyerah. Suatu sore, saat Nania sedang di kamar mandi, ia memberanikan diri mendekati laptop Nania yang tergeletak di meja. Jantungnya berdebar. Ia merasa seperti seorang pencuri. Ia membuka laptop itu, hanya untuk mendapati layar yang meminta kata sandi. Ia mencoba tanggal lahir Nania, tanggal pernikahan mereka, namanya sendiri. Semua salah. Nania sudah selangkah lebih maju darinya. Frustrasi. Bagas mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat Nania sering keluar rumah pada jam-jam aneh dengan alasan, ingin jalan-jalan cari udara segar. Ia juga memperhatikan ada beberapa paket kecil dari kurir yang datang. Namun Nania selalu sigap menerimanya dan langsung membawanya ke kamar. Ketika ditanya isinya apa, jawabannya selalu sama. "Oh, ini cuma belanja online biasa. Beli sabun, sampo." Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu sore. Nania sedang menerima telepon di teras belakang, membelakangi pintu kaca. Ia berpikir Bagas sedang tidur siang. Dengan suara pelan, Nania berbicara dengan logat Inggris yang fasih, sesuatu yang jarang didengar Bagas. "Yes, Sunset shipment arrived perfectly. No damage at all. Yes, the payment for the next batch. I will transfer it by Monday morning. Thank you so much." Bagas, yang sebenarnya hanya pura-pura tidur, berdiri terpaku di balik tirai. "Soyeon? Shipment? Transfer?" Kata-kata itu berputar di kepalanya. Sejak kapan Nania punya teman orang Korea? Arisan macam apa yang memakai istilah shipment? Nania menutup teleponnya dan berbalik. Wajahnya tampak lega. Saat itulah matanya bertemu dengan tatapan Bagas dari balik pintu kaca. Wajah Nania langsung pucat. Ia tahu suaminya mendengar. "Siapa itu?" tanya Bagas saat Nania masuk. Suaranya dingin. "Teman," jawab Nania singkat, berusaha mengendalikan detak jantungnya. "Teman dari Korea? Fasih sekali bahasa Inggrismu," sindir Bagas. "Setahuku teman-teman arisanmu orang sini semua." "Dia teman lamaku, Mas. Kami sudah lama tidak berkomunikasi. Kebetulan dia sekarang tinggal di Korea," dalih Nania, meski ia tahu itu terdengar lemah. Bagas tidak lagi bertanya. Ia hanya menatap Nania dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu kamu bohong." Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Kecurigaan menggerogotinya seperti asam. Ia tidak tahan lagi. Ia mengambil ponselnya, membuka browser, dan mengetikkan nama yang ia lihat di notifikasi ponsel Nania beberapa hari lalu.
Melinda Suryo. Hasil pencarian langsung muncul. Puluhan artikel berita, foto-foto di acara-acara kelas atas. Melinda Suryo adalah seorang sosialita ternama, istri seorang konglomerat properti. Bagas menelan ludah. Mana mungkin wanita sekaliber ini ikut arisan barang bersama Nania? Logikanya benar-benar tidak masuk akal. Ia membuka Instagram dan mencari akun Melinda Suryo. Akun itu diverifikasi dengan centang biru. Bagas menelusuri foto-fotonya, melihat kehidupan mewah yang jauh dari jangkauannya. Tas Hermes, gaun Chanel, liburan ke Paris. Kemudian, matanya terpaku pada sebuah foto yang diunggah seminggu yang lalu. Ibu Melinda sedang berpose dengan sebuah tas tangan kulit berwarna zamrud yang sangat indah. Keterangan fotonya berbunyi, "My new emerald baby has arrived. Thank you for the impeccable service. You never disappoint." Dan di akhir kalimat itu, ada sebuah akun yang ditandai. Akun dengan nama yang terdengar asing namun elegan Curated Closet ID. Jantung Bagas berdebar lebih kencang. Didorong oleh sebuah firasat yang kuat, ia mengklik nama akun itu. Sebuah halaman profil yang sangat profesional muncul di layarnya. Logonya simpel dan mewah. Bionya bertuliskan, Authentic European Luxury Goods, Personal Shopping or Pre-Order Service. Foto-fotonya menampilkan tas, sepatu, dan syal dari merek-merek yang hanya pernah Bagas lihat di majalah. Pengikutnya sudah puluhan ribu. Testimoninya penuh dengan pujian dari akun-akun bercentang biru lainnya. Ini bukan bisnis main-main. Ini adalah sebuah butik online yang sangat sukses. Bagas terus menggulir ke bawah, melewati puluhan foto produk yang mengilap. Lalu, ia berhenti. Sebuah foto lama. Dari saat akun itu baru memulai. Foto sebuah dompet kecil berwarna merah marun, diletakkan di atas sebuah meja kayu. Bagas mengenali meja itu. Meja kerja di sudut kamar mereka. Ia juga mengenali taplak meja kecil bermotif bunga yang selalu Nania letakkan di sana. Dunia Bagas seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Semua kepingan puzzle langsung menyatu. Uang 15 juta, teman Korea, paket-paket misterius, percakapan dalam bahasa Inggris, kebohongan tentang arisan. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengguncang fondasi pernikahannya. Istrinya. Nanianya yang ia anggap gagal, pengangguran, dan hanya bisa menumpang hidup padanya, adalah otak di balik bisnis mewah ini. Wajah Bagas, yang diterangi oleh cahaya ponsel, mengeras. Rasa kaget, malu, dan amarah yang aneh bercampur aduk menjadi satu. Ia telah menghina seorang pengusaha sukses. Ia telah meremehkan sumber uang yang jauh lebih besar dari gajinya sendiri. Ia merasa ditipu, dipermainkan, dan yang terburuk dari semuanya, ia merasa menjadi pria paling bodoh di dunia. Bagas tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya berbaring kaku di samping Nania, membelakanginya, dengan layar ponsel yang sudah lama ia matikan tergenggam erat di tangannya. Di kegelapan kamar, bayangan dari halaman Instagram, Curated Closet ID, seolah terpantul di langit-langit, menari-nari di depan matanya. Setiap foto produk, setiap testimoni, setiap angka pengikut, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Berbagai emosi berkecamuk di dalam dirinya. Begitu riuh hingga ia merasa mual. Pertama adalah rasa malu yang membakar. Ia teringat setiap kata hinaan yang pernah ia dan ibunya lontarkan. Gagal, pengangguran, beban, numpang hidup. Kata-kata itu kini kembali dan mencekiknya. Uang bulanan Rp500.000 yang selalu ia berikan dengan angkuh, yang ia anggap sebagai bukti kekuasaannya sebagai suami, kini terasa seperti sedekah yang memalukan. Ia memberi remah-remah kepada seorang ratu yang diam-diam membangun istananya sendiri. Lalu datang amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak seperti sebelumnya, melainkan amarah yang dingin dan menusuk. Kenapa Nania menyembunyikannya? Kenapa ia membiarkan dirinya dan ibunya merendahkannya serendah itu tanpa perlawanan? Kenapa ia memilih untuk diam, membiarkan suaminya terlihat seperti orang bodoh? Ia merasa dikhianati, dipermainkan. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga,
Sebagai satu-satunya pencari nafkah, semua citra yang ia banggakan itu hancur berkeping-keping dalam satu malam. Di bawah semua itu, ada setitik rasa kagum yang enggan ia akui. Kagum pada ketangguhan Nania, pada kecerdasannya membangun bisnis sebesar itu dari nol, tepat di bawah hidungnya. Namun, rasa kagum itu dengan cepat terkubur oleh egonya yang terluka. Pagi menjelang, Bagas bangkit dari tempat tidur dengan mata merah dan kepala pening. Ia tidak langsung mengkonfrontasi Nania. Rencananya bukan itu. Jika Nania bisa bermain sandiwara selama ini, maka ia juga bisa. Ia akan mengamati, menunggu, dan memilih momen yang tepat untuk meledakkan bom pengetahuan yang ia miliki. Saat Nania menyiapkan sarapan, hanya untuk dirinya sendiri, kebiasaan baru yang masih terasa aneh, Bagas memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang malas dan tidak berguna. Ia melihat seorang wanita asing. Ia memperhatikan cara Nania membalas pesan di ponselnya sambil mengunyah roti. Jempolnya bergerak cepat dan efisien. Dulu ia menganggap itu hanya membuang-buang waktu. Sekarang ia bertanya-tanya, apakah Nania sedang menutup kesepakatan senilai puluhan juta rupiah? Pagi ini ada paket datang lagi, tanya Bagas. Nadanya dibuat sesantai mungkin saat ia menuang air putih. Nania sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu, tapi ia menyembunyikannya dengan baik. Belum tahu, Mas. Mungkin nanti siang. Paket sabun dan sampo lagi, lanjut Bagas. Matanya menatap lekat punggung istrinya. Nania berhenti mengunyah sejenak. Ia merasakan ada yang aneh. Sindiran halus dalam pertanyaan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ia berbalik dan menatap Bagas. Mungkin. Kenapa memangnya? Bagas tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Hanya penasaran. Sepertinya sekarang belanja online sudah jadi kebutuhan pokok ya. Aku lihat di berita, perputaran uangnya triliunan. Bisnis yang menjanjikan. Ia sengaja melempar umpan. Ia ingin melihat reaksi Nania. Nania hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mungkin, jawabnya singkat. Lalu kembali ke sarapannya. Ia tidak terpancing, namun di dalam hatinya, alarm waspada berbunyi nyaring. Perang urat syaraf itu berlanjut sepanjang hari. Bagas tidak pergi bekerja karena hari Minggu. Ia menghabiskan waktu di ruang tengah, pura-pura menonton televisi, padahal seluruh perhatiannya tertuju pada setiap gerak-gerik Nania. Ia melihat Nania masuk ke kamar, dan setengah jam kemudian keluar untuk mengambil foto sebuah kotak sepatu bermerek dengan latar belakang dinding putih polos di dekat jendela. Nania melakukannya dengan cepat dan profesional. Seolah sudah ribuan kali ia melakukannya. Dan mungkin memang begitu. Malamnya, Bagas memutuskan untuk memasang perangkap. Saat mereka duduk di ruang tengah, masing-masing sibuk dengan ponsel, Bagas menghela napas dengan berat. Kenapa, Mas? Tanya Nania tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Ini, ada email dari kantor. Bohong Bagas. Katanya ada masalah administrasi. Gaji bulan ini sepertinya bakal ditunda seminggu. Pusing juga ya kalau cuma mengandalkan satu sumber pemasukan. Kalau ada kebutuhan mendadak, bingung harus bagaimana. Ia menatap Nania, menunggu. Inilah saatnya. Apakah Nania akan menawarkan bantuan? Apakah ia akan mengatakan, tidak apa-apa, Mas, pakai uangku dulu saja? Apakah rahasianya akan terbongkar karena kepeduliannya? Namun, jawaban Nania sekali lagi menghancurkan ekspektasinya. Nania meletakkan ponselnya, menatap Bagas dengan ekspresi datar. Ya sudah, tidak apa-apa. Kebutuhanku tidak banyak. Uang 500.000 darimu bulan lalu juga masih ada sisanya. Cukup untuk makan sampai gajianmu turun. Jawaban itu adalah sebuah mahakarya pertahanan diri. Nania tidak hanya mengelak dari perangkap, tapi ia juga secara halus menampar Bagas dengan angka 500.000 itu. Bagas terdiam, merasa seperti baru saja meninju tembok baja. Kesabarannya habis. Topengnya retak. Ia tidak tahan lagi. Ia bangkit, berjalan ke kamar, dan berdiri menunggu. Beberapa menit kemudian, Nania masuk, mungkin heran dengan kepergian Bagas yang tiba-tiba.
Ia melihat suaminya berdiri di tengah kamar dengan wajah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Campuran antara luka, amarah, dan kekalahan. Nania sedang membuka laptopnya di meja kerja saat Bagas akhirnya bersuara. Ia tidak berteriak. Suaranya justru nyaris berbisik, membuatnya terdengar lebih menakutkan. "The curated closet," ucap Bagas pelan. Setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. "Bisnis yang bagus. Nia." Cengceres. Tangan Nania yang hendak menekan tombol power membeku di udara. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Suara detak jam di dinding terdengar seperti pukulan genderang perang. Ia tidak perlu bertanya bagaimana Bagas tahu. Ia tahu dari nada suara suaminya bahwa permainan telah berakhir. Rahasianya telah terbongkar. Ia perlahan menoleh, menatap Bagas. Wajahnya pucat pasi. Di mata suaminya, ia tidak melihat kelegaan atau kebanggaan. Ia hanya melihat jurang yang dalam dan gelap, memisahkan mereka berdua lebih jauh dari sebelumnya. Keheningan yang mengikuti ucapan Bagas terasa lebih berat daripada keheningan manapun yang pernah ada di antara mereka. Itu adalah keheningan yang memekakan, dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucap selama bertahun-tahun. Nania tidak bergerak. Wajahnya yang pucat pasi perlahan mendapatkan kembali warnanya, digantikan oleh ekspresi tenang yang mengerikan. Beban untuk menjaga rahasia itu selama berbulan-bulan, yang selalu menekannya seperti batu besar, kini terangkat. Anehnya, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa ringan. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Nania, suaranya stabil, tanpa getaran sedikit pun. Pertanyaan itu bukan karena ia butuh jawaban, tapi lebih sebagai pembuka dari badai yang ia tahu akan segera datang. Bagas tertawa, tetapi tawa itu terdengar serak dan penuh kepahitan. "Bagaimana aku tahu?" ulangnya, berjalan mendekati Nania. "Aku ini suamimu, Nia. Apa kamu pikir aku sebodoh itu? Arisan 15 juta? Teman dari Korea? Kamu pikir kebohonganmu itu cukup bagus?" Ia berhenti tepat di depan meja kerja, menatap Nania yang masih duduk dengan tatapan terluka. "Yang aku tidak mengerti adalah, kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kenapa kamu membiarkanku terlihat seperti orang idiot?" Amarahnya mulai memuncak, dan bisikan tadi kini berubah menjadi suara yang meninggi. "Kamu menikmati semua ini, kan? Kamu menikmati saat ibuku datang ke sini dan menghinamu sebagai pengangguran. Sementara kamu diam-diam menghitung jutaan rupiah di belakang kami? Kamu sengaja membiarkan kami merendahkanmu." Nania akhirnya bangkit berdiri. Tingginya hampir sama dengan Bagas, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata suaminya. "Menikmatinya?" Nania balas bertanya. Nada dingin dalam suaranya membuat Bagas terdiam sejenak. "Kamu pikir aku menikmati setiap kata yang merobek harga diriku? Kamu pikir aku menikmati saat suamiku sendiri hanya diam seperti patung sementara aku dicaci maki di rumahku sendiri?" Ia mengambil satu langkah maju, membalikkan posisi mereka. Kini giliran Bagas yang seolah tersudut. "Aku akan memberitahumu kenapa aku menyembunyikannya, Mas. Aku menyembunyikannya karena bisnis ini adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa kamu dan ibumu sentuh. Ini adalah milikku. Sesuatu yang aku bangun dari nol saat kalian sibuk meyakinkanku bahwa aku tidak berharga." Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam, menusuk langsung ke ego Bagas. "Memberitahumu? Supaya apa? Supaya kamu bisa meremehkannya sebagai jualan online iseng-iseng? Atau supaya ibumu bisa mencibir dan berkata, paling juga sebentar lagi bangkrut? Aku tidak akan memberikan kalian kesempatan untuk menghancurkan satu-satunya hal yang membuatku merasa punya harga diri lagi." Napas Nania sedikit terengah, bukan karena lelah, tapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan jalan keluar. "Bisnis ini lahir dari rasa sakit yang kalian berikan. Kamu mau tahu modal awalku apa? Bukan uang. Modalku adalah setiap hinaan ibumu. Itu bahan bakarku. Dan setiap kali kamu hanya diam membisu saat aku dihina, itu menjadi keyakinanku untuk membuktikan bahwa kalian semua salah." Bagas mundur selangkah,
terhuyung oleh serangan verbal yang tak pernah ia duga bisa keluar dari mulut istrinya. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia tidak bisa menerima narasi itu. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinyalah penjahatnya. Jangan memutarbalikkan fakta, Nia, bentaknya. Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Aku yang membayar semua tagihan. Kamu hanya apa, Mas? Potong Nania cepat. Hanya menumpang? Kamu masih mau menggunakan kata itu sekarang? Ia berjalan ke laptopnya, membukanya dengan satu gerakan cepat, dan mengetikkan kata sandinya. Jarinya bergerak lincah di atas keyboard, membuka beberapa tab. Kamu pikir aku merasa hebat dengan bisnis onlineku ini? Lanjut Nania, mengulangi kata-kata Bagas dengan nada sarkastis. Kamu mau tahu berapa penghasilanku? Kamu benar-benar mau tahu? Ia tidak menunggu jawaban Bagas. Ia memutar layar laptop itu 180 derajat, menghadap langsung ke arah suaminya. Di layar itu, terpampang halaman internet banking dari rekening bisnis, The Curated Closet. Bagas menyipitkan matanya, mencoba fokus. Awalnya yang ia lihat hanyalah deretan angka. Lalu, otaknya mulai memprosesnya. Ada daftar transaksi harian, kredit Rp2.550.000, kredit Rp8.900.000, kredit Rp1.200.000, debit Rp15 juta, untuk pembayaran ke pemasok di Korea, Bagas menduga, lalu kredit lagi Rp22.450.000. Angka-angka itu menari-nari, tidak masuk akal. Lalu pandangan Bagas naik ke bagian atas layar. Ke bagian di mana tulisan saldo akhir ditampilkan dengan huruf tebal. Rp478.652.340. 478 juta. Udara seakan tersedot keluar dari paru-paru Bagas. Kakinya terasa lemas. Ia mencengkeram tepi meja kerja untuk menopang tubuhnya. Ia menatap angka itu, lalu menatap wajah Nania, lalu kembali ke angka itu. Angka itu tidak berubah. Itu nyata. Jumlah uang yang bahkan tidak pernah berani ia impikan. Gajinya selama bertahun-tahun pun tidak akan mencapai setengahnya. Seluruh argumennya, seluruh kemarahannya, seluruh harga dirinya yang terluka, menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan menggema. Ia telah menghina seorang wanita yang memiliki penghasilan puluhan kali lipat darinya. Ia telah memberikan uang 500.000 sebulan kepada seorang wanita yang bisa membeli ponsel termahal secara tunai tanpa berpikir dua kali. Nania mengamati perubahan di wajah suaminya. Dari amarah menjadi kebingungan, lalu menjadi syok, dan akhirnya, kekalahan total. Tidak ada raut kemenangan di wajah Nania. Hanya ada kelelahan yang luar biasa. Ia memutar kembali laptopnya dan menutupnya dengan pelan. Suara, klik. Dari laptop yang tertutup seolah menjadi penanda akhir dari babak kehidupan mereka yang lama. Jadi, ucap Nania. Suaranya kini kembali tenang, nyaris tanpa emosi. Jangan pernah lagi kita bicara tentang siapa yang menumpang hidup di rumah ini, Mas. Ia menatap lurus ke mata suaminya yang kosong. Karena kalau kita mau hitung-hitungan, mungkin justru kamu yang berhutang padaku. Dengan kata-kata itu, Nania berjalan melewati Bagas, keluar dari kamar. Ia tidak membanting pintu. Ia hanya meninggalkannya tertutup dengan pelan. Meninggalkan Bagas sendirian di dalam kamar, bersama reruntuhan egonya dan bayangan angka ratusan juta rupiah yang membakar retina matanya. Badai telah berlalu, dan di tengah kehancuran itu, Bagas sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bagas tidak tahu berapa lama ia terduduk lemas di tepi ranjang. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu keangkuhannya kini terasa seperti ruang pengadilan yang menjatuhkan vonis tanpa ampun. Angka 478 juta itu terus berkelebat di benaknya, membakar semua kebohongan nyaman yang selama ini ia bangun tentang dirinya sendiri. Ia bukan pahlawan, bukan kepala keluarga yang perkasa. Ia hanyalah seorang pria dengan ego rapuh yang baru saja dihancurkan oleh kebenaran. Nania tidak kembali ke kamar malam itu. Bagas mendengarnya menggelar tikar tipis di ruang tengah. Suara gesekan tikar itu terdengar lebih keras daripada bantingan pintu,
Sebuah pernyataan diam tentang jarak yang kini tak lagi bisa dijembatani di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mereka hidup di bawah atap yang sama tetapi di dunia yang berbeda. Nania tetap menjalankan rutinitasnya. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, dan di sela-sela itu, ia menjalankan bisnis jutaan rupiahnya dari ujung jari. Namun, kini tak ada lagi upaya untuk bersembunyi. Ia menerima telepon dari pemasok di depan Bagas, membalas email dari klien saat mereka duduk di ruangan yang sama. Ia tidak lagi memedulikan kehadiran Bagas, dan sikap acuh tak acuh itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan manapun. Bagas, di sisi lain, benar-benar hancur. Di kantor, ia tidak bisa fokus. Di rumah, ia merasa seperti tamu tak diundang. Ia mencoba memulai percakapan, menawarkan bantuan, tetapi Nania hanya menjawab seperlunya dengan kesopanan yang dingin. Dinding di antara mereka kini bukan lagi keheningan, melainkan jurang yang menganga. Seminggu setelah malam konfrontasi itu, bel rumah berbunyi. Ibu Ratih datang tanpa pemberitahuan, seperti biasa. Ia masuk dengan wajah masam, matanya langsung mencari-cari kesalahan. "Nania mana? Masih tidur jam segini?" Tanyanya pada Bagas yang membukakan pintu. "Di dalam, Bu," jawab Bagas pelan. Ibu Ratih masuk dan mendapati Nania sedang sibuk memotret sepasang sepatu hak tinggi yang indah di dekat jendela. "Oh, jadi ini kerjaanmu sekarang? Main foto-foto barang rongsokan?" Cibir Ibu Ratih, tidak menyadari merek ternama yang tertera di kotak sepatu itu. Bukannya cari kerjaan yang benar, malah buang-buang waktu. Kasihan Bagas, kerja banting tulang sendirian. Bagas merasakan darahnya mendidih. Ia teringat semua momen di mana ia hanya diam saat ibunya melontarkan kata-kata berbisa ini. Ia teringat wajah lelah Nania yang menahan semua itu sendirian. "Cukup, Bu," kata Bagas. Suaranya terdengar tegas, membuat Ibu Ratih dan Nania sama-sama terkejut. "Apa maksudmu, cukup?" tanya ibunya, tak terima. Bagas menarik napas dalam-dalam. "Inilah saatnya. Ibu tahu, barang rongsokan yang sedang Nania foto itu harganya berapa? 10 juta. Dan itu sudah ada yang beli." Mata Ibu Ratih membelalak. 10 juta? Kamu jangan mengada-ada." "Saya tidak mengada-ada, Bu," lanjut Bagas, menatap ibunya lekat-lekat. "Selama ini, saat ibu dan aku menghinanya sebagai pengangguran, Nania membangun bisnisnya sendiri. Bisnis yang penghasilannya sebulan bisa untuk membayar gajiku selama setahun." Ibu Ratih terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Ia menatap Nania, lalu kembali menatap Bagas, mencari tanda-tanda kebohongan. Nania, yang sejak tadi hanya dia mengamati, meletakkan kameranya. Ia menatap Bagas. Ada kilatan emosi yang tak terbaca di matanya. Mungkin sedikit penghargaan, tetapi lebih banyak lagi kelelahan. "Sudah terlambat, Mas," bisik Nania, cukup pelan sehingga hanya Bagas yang mendengarnya. Malam itu, setelah Ibu Ratih pulang dalam kebingungan dan keheningan yang tak biasa, Nania mengajak Bagas bicara. Ini adalah percakapan sungguhan pertama mereka dalam seminggu. Mereka duduk di ruang makan, tempat di mana semuanya dimulai. "Aku akan pergi," kata Nania tenang. "Aku sudah menyewa apartemen kecil di dekat pusat kota. Lebih mudah untuk mengurus bisnisku." Jantung Bagas terasa diremas. "Nia, jangan. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Aku tadi sudah membela kamu di depan ibu." Nania tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku menghargai itu, Mas. Sungguh. Tapi kamu membelaku bukan karena kamu menghargaiku sebagai istrimu. Kamu membelaku karena kamu tahu sekarang aku punya uang. Kebenaran itu tidak mengubah apapun di antara kita. Itu hanya mengubah caramu memandangku." Air mata mulai menggenang di mata Bagas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Tidak ada," jawab Nania. "Ini bukan salahmu sepenuhnya. Ini juga salahku karena terlalu lama membiarkan diriku tidak berharga. Aku harus pergi bukan untuk menghukummu,
Tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku sudah menemukan Nania yang baru, dan Nania yang baru ini tidak bisa hidup seperti ini lagi. 2 minggu kemudian, Nania benar-benar pergi. Ia hanya membawa beberapa koper pakaian dan laptopnya. Seluruh perabotan di rumah itu ia tinggalkan. Rumah yang dibeli dengan uang hasil kerja keras Bagas, kini terasa kosong dan dingin. 1 tahun berlalu. Akun Instagram, The Curated Closet ID, kini memiliki ratusan ribu pengikut dan sebuah butik fisik di sebuah mall kelas atas. Sesekali, Bagas melihat foto Nania di majalah atau portal berita fashion. Ia terlihat berbeda. Lebih percaya diri, lebih bahagia. Senyumnya lepas, tanpa beban. Bagas masih tinggal di rumah yang sama. Hubungannya dengan ibunya menjadi canggung. Hantu kebenaran tentang kesuksesan Nania selalu ada di antara mereka. Ia belajar dari kesalahannya, menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi semuanya sudah terlambat. Setiap malam, ia masih sering terbangun dan menatap sisi kosong di sebelahnya, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika dulu ia tidak hanya diam. Di apartemennya yang menghadap gemerlap lampu kota, Nania menutup laptopnya setelah menyelesaikan rekap penjualan harian yang angkanya fantastis. Ia menyeduh teh, berjalan ke balkon, dan menatap langit malam. Ia teringat pada uang 500.000 yang dulu dilemparkan ke hadapannya. Dulu, uang itu adalah simbol hinaan. Kini, uang itu menjadi pengingat abadi. Pengingat bahwa harga dirinya tidak pernah bisa dibeli, dan bahwa sayap terkuat seringkali tumbuh dari luka yang paling dalam. Ia bebas, dan kebebasan itu terasa lebih mewah dari barang termahal manapun yang pernah ia jual.